Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lista Marta dari kelas 1A sore jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas upaya pemberantasan korupsi berdasarkan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hufnagels dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana prevention without punishment. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, or influencing views of society on crime and punishment, or mass media, atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif. Penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting, atau dalam aktivitas yang dinamakan oleh Barda Nawawi Arif, memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya yang kedua adalah upaya penal, dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum atau memberi pidana, serta memberikan penderitaan dan nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Berikut ini paparan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya. Menurut Rubin, pemidanaan apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Wolf Middendorf mengatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Carr menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, dan Brody menyatakan bahwa 5 dari 9 penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukanlah segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi. Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana saja dalam memberantas korupsi. Yang ketiga, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khususnya menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan ombudsman.
Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian terhadap pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimilikinya, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung berbagai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni undang-undang. Pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Yang keenam, atau yang terakhir, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International TI, misalnya membuat program National Integrity Systems. OECD membuat program The Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan dalam tugas upaya pemberantasan korupsi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.